Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Halo gengs, berita kali ini terbaru masih berkaitan dengan kasus suap pada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan yang berkaitan dengan anggota DPR RI untuk pergantian antar waktu atau PAW, yaitu Harun Masiku. Mantan penasehat hukum dari KPK Abdullah Heha Mahua ikut angkat bicara terkait dengan adanya OTT KPK ini. Bagaimanakah? ILC TV One edisi tadi malam pada hari Selasa 29 Januari 2020 mengangkat topik panas raibnya Harun Masiku, politisi PDIP yang menjadi tersangka kasus suap komisioner KPU yang sampai saat ini masih jadi buron. Buron apa disembunyikan, ya kan? Politikus PDIP Adian Apitupulu menyebut kasus ini tuh kecil karena hanya suap senilai 900 juta rupiah. Lah, gundulmu kecil. Namun pernyataan PDIP ini pun langsung dibantah oleh mantan penasihat KPK Abdullah Heha Mahua. Dia menyebut kasus ini bukan perkara sepele saja karena melibatkan KPU, di mana kita tahu bahwa KPU adalah penyelenggara pemilu yang telah menentukan nasib bangsa selama 5 tahun ke depan. Bercanda aja nih Adian. Kata Abdullah, begini tegasnya, saya tidak menganggap ini persoalan yang sepele. Ini perkara besar atau big fish. Meski hanya 900 juta rupiah, ini persoalan besar karena melibatkan lembaga negara pelaksana pemilu yang akan menentukan nasib bangsa Indonesia pada 5 tahun sekalinya. Ini bukan persoalan main-main. Begitu tegas Abdullah di ILC TV One pada hari Selasa kemarin malam. Sebelumnya diberitakan bahwa Adian Apitupulu bicara bahwa kasus Harun Masiku ini 900 juta rupiah, dan dia juga membandingkan ada ketua partai yang korupsi lebih dari itu. Politikus PDIP Adian Apitupulu coba untuk membandingkan kasus yang menimpa Harun Masiku dengan pihak lainnya. Dia mengatakan ada 5 ketua partai yang telah ditangkap. Salah satu dari mereka ada yang dakwaan korupsinya sampai 2,3 triliun rupiah. Kemudian ada juga 2 sekjen partai, bendahara umum partai juga ditangkap dengan jumlah yang sangat fantastis. Lalu kita membandingkan itu dengan Harun Masiku yang 900 juta rupiah gitu. Kata Adian dalam acara Indonesia Lawyers Club ILC TV One Selasa 28 Januari. Seolah-olah 900 juta ini setara dengan itu semua dan menjadi sebuah kasus yang sangat luar biasa. Lanjut Adian lagi. Adian ini sehat nggak sih? Ya, Adian juga menyebut bahwa dirinya mengatakan itu bukan berarti kasus tersebut nggak perlu diusut, tapi tetap perlu diusut. Tapi apakah bukan terlalu berlebihan kalau kita membandingkan dengan angka-angka kerugian negara? Kalau pengusutan korupsi itu untuk mengusut kerugian negara 2,3 triliun, itu ya kasus premium, super premium, kata Adian. Adian pun juga melontarkan kritik pada pihak-pihak yang menyebut ada pelemahan KPK, karena hingga saat ini Harun Masiku belum juga ditemukan. Alasannya waktu mantan bendahara umum Partai Demokrat Nazarudin lari 77 hari tidak tertangkap, tidak ada yang menyebut demikian. Saya percaya betul Nazarudin itu lari. Ketua KPK juga bukan Firly, Menkumham juga bukan Yasona. Waktu Neneng lari bertahun-tahun tetap Ketua KPK juga bukan Firly dan tetap Menkumhamnya juga bukan Yasona. Siapa? Kita tidak perlu sebut namanya. Untuk rakyat pun yang sudah tahu siapa. Begitu katanya. Anggota Komisi 1 DPR itu juga mengatakan segala peristiwa tersebut tidak terjadi di zaman Jokowi. Kenapa sih kita tidak bilang saat itu terjadi pelemahan KPK? Ayo, bertahun-tahun orang itu lari, hilang dan tidak ketemu, dan kita tidak pernah bilang pelemahan KPK. Tapi 19 hari orang lari dan belum ketemu, kita bilang KPK dilemahkan. KPK pun dilemahkan, kata Adian. Artinya kenapa sih kita nggak fair? Kalau bandingkan, ayo dong bandingkan yang bagus.
Zaman dulu langsung tersangka ketangkep, kan enggak? Nah, namanya suap ya tetap suap. Mau itu kecil atau gede tetap namanya kan korupsi dan juga sogok menyogok. Adian ini gimana? Aneh aja. Pengamat pun juga mengatakan bahwa PDIP harus tetap ikut bertanggung jawab dalam kasus suap KPU. Ahli Hukum Administrasi Negara Universitas Nusa Cendana, Johannes Tubahalan, juga mengatakan PDIP harus ikut bertanggung jawab atas kasus suap pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI terpilih 2011-2024 yang dilakukan oleh caleg PDIP Harun Masiku kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan. PDIP yang memulai dan memaksakan kehendak untuk mengusulkan adanya PAW walaupun bertentangan dengan aturan. Begitu kata Helan. Tanggung jawab hukum tidak boleh hanya dibebankan pada Komisioner KPU yang terkena OTT, karena PDIP yang memulai dan memaksakan kehendak untuk melakukan PAW. Pemaksaan dibuktikan dari pernyataan KPU bahwa sudah 3 kali PDIP ini mengajukan permohonan PAW namun tetap ditolak oleh KPU. Mantan Ketua Ombudsman Perwakilan NTB NTT ini mengatakan, sesungguhnya masalah pergantian antar waktu ini sudah ada aturan yang sangat-sangat jelas. Aturan PAW juga sudah jelas, yakni jika anggota DPR yang meninggal digantikan oleh calon yang memperoleh suara terbanyak berikutnya. Ia pun menduga, Komisioner KPU yang terkena OTT oleh KPK ini kemungkinan menjamin bahwa tidak harus demikian, tapi digantikan oleh calon yang urutannya jauh di bawah dengan ketentuan harus membayarkan sejumlah uang, sehingga termasuk suap ini. Sebenarnya apa yang diperjanjikan ini mustahil terjadi, dan elit partai pun paham aturan ini, tapi dengan sadar mau melanggar. Begitu katanya. PDIP pun harus ikut bertanggung jawab karena tanpa PDIP memaksakan kehendak melakukan pergantian antar waktu, kasus suap ini nggak akan mungkin terjadi. KPK juga telah menetapkan Komisioner KPU Wahyu Setiawan sebagai tersangka karena diduga telah menerima uang 600 juta rupiah dari kader PDIP Harun Masiku. Tujuannya agar KPU ini menetapkan Harun menjadi anggota DPR Dapil Sumatera Selatan 1 untuk menggantikan caleg terpilih fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Sumsel 1 yaitu Nazarudin Kimas yang telah meninggal dunia. Namun untuk memenuhi permintaan Harun tersebut, Wahyu telah meminta dana operasional sebesar 900 juta rupiah dan Wahyu kala itu baru menerima 600 juta rupiah. Terkait dengan kasus Wahyu ini, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga mengomentari kasus tersebut. Hal ini disampaikan oleh PLT Ketua DKPP Muhammad, yaitu mengapresiasi kinerja KPU selama pemilu serentak tahun 2019. Menurut Muhammad, KPU telah bekerja transparan dan juga akuntabel sebagai penyelenggara pemilu. Masa sih? Lihat semangat KPU, saya pikir semuanya sudah sangat oke. Transparansinya sudah luar biasa. Akuntabilitasnya juga sudah bagus. Kata Muhammad dalam acara refleksi hasil pemilu 2019 dan persiapan penyelenggaraan pemilihan serentak 2020 di ruang sidang utama lantai 2 gedung KPU. Muhammad juga menilai kasus suap yang melibatkan mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan ini merupakan kecelakaan. Kecelakaan gimana menurut Anda? Menurutnya, kecelakaan tersebut terjadi karena ada pengendara yang tidak taat aturan dan juga etika. Kalaulah peristiwa kemarin itu kecelakaan menurut saya, kalau Pak Wahyu nggak menerima, nggak akan terjadi kecelakaan dong Pak. Padahal, kata Muhammad lagi, seharusnya semua pengendara harus taat aturan dan etika. Pasalnya, ketika mengabaikan aturan dan etika, maka bisa menabrak orang lain, seperti pengendara lain yang menabrak KPU yang sudah bekerja sesuai dengan aturan. Ya, harus memperhatikan rambu-rambu, memperhatikan pengendara lain. Kita untuk trek lampu merah ya kita stop. Tapi ada satu saat kita yang taat ditabrak oleh pengendara yang brutal. Padahal kita sudah mengikuti aturan. Lampu merah kita berhenti, tapi ada saja 1-2 orang yang tidak taat aturan. Begitu terangnya. Lebih lanjut, Muhammad juga menyebutkan kasus Wahyu ini menjadi ujian bagi Komisioner KPU dan juga lembaga penyelenggara pemilu lainnya dalam menyelenggarakan pemilu ataupun pilkada. Nah, gengs, menurut kalian ini kecelakaan? Nah, gengs, gimana menurut kalian?
apakah ini sebuah kecelakaan atau memang disengaja? Ya itu kembali pada nanti bagaimana KPK menyidik kasus ini ya kan?